Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester saya mata kuliah kecerdasan komputasional kelas B, di mana proyek yang akan saya lakukan adalah image classification dengan metode CNN atau convolutional neural network, di mana library yang digunakan adalah TensorFlow yang dilakukan pengeksekusiannya pada kode Python. Nama saya adalah Fadli Abdillah, NPM saya adalah 20703808. Latar belakang dari proyek ini adalah untuk mengetahui cara pengklasifikasian bunga menggunakan metode convolutional neural network pada pemrograman Python. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana cara melakukan klasifikasi bunga menggunakan metode convolutional neural network pada pemrograman Python. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana melakukan pengklasifikasian bunga menggunakan convolutional neural network pada pemrograman Python. Selanjutnya, batasan masalah adalah pengklasifikasian bunga ini menggunakan metode CNN dan dilakukan pada pemrograman Python. Selanjutnya, pada program sudah saya jalankan dan sedang dilakukan proses iterasi atau uji atau pelatihan pada modelnya. Sebelum kita melihat hasilnya, saya akan tunjukkan bagaimana penjelasan dari codingnya. Pertama adalah pada baris yang paling atas, ini adalah baris untuk mengimport library yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi. Selanjutnya pada baris ini adalah fungsinya untuk mendownload dataset yang kita butuhkan dalam proses pengklasifikasiannya, yaitu terdapat 3700 data. Selanjutnya pada baris ini dilakukan pendefinisian atau penginisialisasian bunga, yaitu di sini adalah bunga mawar dan pada bagian ini adalah bunga tulip. Selanjutnya adalah pada baris ini akan ditunjukkan 9 gambar pertama yang ada pada dataset. Ini adalah barisnya. Selanjutnya adalah pada baris ini akan dilakukan pembuatan model yang kita gunakan adalah metode konvolusional, di mana model ini itu terdiri dari 3 blok konvolusi dengan lapisan kolam maksimum di masing-masing blok. Ada lapisan yang sepenuhnya terhubung dengan 128 unit di atasnya yang diaktifkan oleh relo fungsi aktivasi, yaitu ini fungsinya. Jadi pada masing-masing ini terdapat keterhubungan. Selanjutnya model ini belum di setel. Jadi pada model yang pertama ini belum dilakukan pensetelan untuk akurasi tinggi, atau intinya adalah dilakukan untuk menunjukkan pendekatan dasarnya terlebih dahulu. Lalu untuk melihat akurasi pelatihan yang telah kita buat, untuk melihat akurasi model yang sudah kita buat di atas, maka dilakukanlah pelatihan dan validasi seperti ini. Setelah itu dilakukan pelatihan pada modelnya sebanyak 10 kali yang sudah dilakukan pada program ini sebanyak 10 kali. Setelah dilakukan pelatihan model tersebut, maka akan ditunjukkan hasil. Ini adalah gambar yang tadi sudah disebutkan bahwasannya 9 gambar pertama yang akan ditunjukkan pada dataset. Selanjutnya ini adalah hasil dari trainingnya. Lalu kita lihat pada hasil training terdapat permasalahan, yaitu validation akurasi yang tidak sesuai dengan training akurasinya. Maka di sini seperti kita lihat di plot, akurasi pelatihan dan akurasi validasi berbeda. Jadi pada pelatihannya akurasi dan validasi tidak sama. Seharusnya kalau dia memang baik, antara validasi akurasi dan akurasi training ini tidak jauh berbeda. Dia seharusnya yang validasi ini dia paling tidak hampir mendekati. Lalu setelah itu augmentasi data mengambil pendekatan untuk menghasilkan data pelatihan tambahan dari contoh yang ada. Jadi dari sini, dari contoh yang ada ditambahkan menggunakan transformasi acak menghasilkan gambar yang tampak dapat dipercaya.
Lalu dengan adanya ini dapat membantu mengekspos model ke lebih banyak aspek data dan menggeneralisasi lebih baik dengan cara seperti ini. Setelah itu dilakukan visualisasi seperti apa beberapa contoh augmentasi ke data gambar yang sama beberapa kali. Nanti saya tunjukkan setelah proses pelatihannya selesai. Lalu kita membuat jaringan saraf baru. Seperti yang di atas, kita buat jaringan saraf baru. Setelah kita buat jaringan saraf baru, kita buat lagi pelatihannya. Tapi ini kita buat pelatihannya sebanyak 15 kali iterasinya. Selanjutnya, setelah dilakukan pelatihan, maka akan dilihatkan, divisualisasikan hasil pelatihan dari yang di atas. Setelah dilakukan penerapan augmentasi data dan dropout, Everything lebih sedikit daripada sebelumnya, maka akurasi pelatihan dan validasi lebih selaras. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana gambarnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, saya akan menunjukkan bagian gambar visualisasi gambar yang sudah di-augment dengan menerapkan augmentasi data ke gambar yang sama, yaitu contoh gambarnya adalah ini adalah gambarnya. Setelah gambar itu saya tunjukkan visualisasi hasil pelatihannya, yaitu hasil visualisasi di sini kita lihat antara training akurasi dan validasi akurasi terlihat tidak jauh berbeda, di mana training akurasi terdapat 0,80, sedangkan validasi kurang lebih 0,74 atau kurang lebih 73 atau 0,73 atau 0,74. Oke, dari sini kita lihat dari hasil training sudah kita dapatkan training dan validasi akurasi telah kita dapatkan akurasi dari training dan validasi. Setelah kita dapatkan, maka kita lakukan proses pengklasifikasian gambar yang tidak disertakan dalam set pelatihan tadi, di mana gambarnya itu diambil dari sini dengan gambar yang akan dicek adalah red sunflower di PG. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Kita close terlebih dahulu. Oke, kita close terlebih dahulu. Oke, maka kita lihat di sini hasilnya adalah sunflower, di mana jumlah confidence-nya adalah atau jumlah ketepatannya adalah 98,14%, di mana ini adalah hasil yang baik, hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan metode CNN ini kita dapat melakukan pengklasifikasian, di mana tadi saya lakukan proses pertamanya adalah proses standarisasinya terlebih dahulu di atas, lalu setelah dibuat standarisasinya, lalu saya buat lagi pemodelan baru, lalu saya training lagi, sehingga dengan training kedua ini kita gunakan untuk melakukan pengklasifikasian gambar yang akan kita klasifikasi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah yaitu tadi metode CNN ini dapat diterapkan pada Python untuk melakukan pengklasifikasian gambar. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.